لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Tiadalah sekutu untuk-Mu, segala puji dan kuasa untuk-Mu. Kami meraba tanpa cahaya, kami yang lupa, hina dan papa di hadapan-Mu yang maha indah, di hadapan-Mu yang maha mulia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayat serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita para tamu Allah dapat hadir di acara manasik umroh yang diselenggarakan oleh PT Bahana Mekah Madinatur pada hari Ahad 26 November 2023. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Yang saya hormati Bapak Direktur Utama PT Bahana Mekah Madinatur, Bapak Kiai Haji Bahana Jal Haq Taqwallah SPDI MA yang pada pagi hari ini diwakili oleh Bapak Kiai Haji Imam Teguh LC dari cabang Cilacap. Yang terhormat Bapak Ustadz Agus Fahrudin SAG. Yang terhormat Bapak Ustadz Solehuddin Al-Ayyubi SHI. Yang terhormat Bapak Ibu tamu Allah serta pengurus BMMT Kota Tegal. Pada pagi hari ini kita bersama-sama akan mengikuti kegiatan manasik umroh yang diadakan oleh PT Bahana Mekah Madinatur untuk pelaksanaan ibadah umroh pada tanggal keberangkatan 22 sampai 31 Desember 2023. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama mulai acara berikut dengan pembukaan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Ustadz Solehuddin Al-Ayyubi SHI. Kepadanya dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Nur Aziz, kepada beliau dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Imam Cukup Haji yang mewakili PT Bahana Makkah Madinah Tour. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Salahuddin Al-Ayyubi SHI dari PT Bahana Cilacap yang tadi telah melantunkan ayat suci Al-Quran dan mudah-mudahan membawa keberkahan kepada kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu-tamu Allah yang insya Allah pada hari ini diberikan kesehatan dan kenikmatan yang tidak terhingga, yang kurang lebih tidak ada 1 bulan lagi insya Allah kita akan memenuhi panggilan Allah SWT untuk menjalankan ibadah umroh. Semoga perjalanan nanti yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu semuanya mendapatkan ridho dari Allah dan lillahi ta'ala sehingga menjadikan umroh yang makbul. Pertama-tama tidak lupa kita sampaikan rasa syukur Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah Bapak Ibu semuanya bisa menghadiri acara manasik umroh yang diselenggarakan di kantor kami. Mudah-mudahan niat Bapak Ibu semuanya lillahi ta'ala dan mudah-mudahan pada pagi hari ini mendapatkan pencerahan guna menambah ilmu kita sehingga umroh yang akan kita laksanakan tidak sia-sia. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat hingga kepada kita selaku penerus perjuangannya dan mudah-mudahan mendapatkan risalah di yaumil akhir. Bapak Ibu yang berbahagia, insya Allah kita akan menjalani ibadah umroh mulai dari tanggal 22 sampai 31 Desember 2023. Jadi rencana kita berangkat dari Tegal tanggal 21 hari Kamis, ba'da asar berkumpul di Masjid As-Solihin Jalan Poso. Nanti insya Allah kita akan menggunakan bus Pelita Baru menuju langsung ke bandara. Karena kita ditunggu di sana setengah 12 malam atau jam 12 malam harus sudah kumpul di bandara. Jadi kita tidak mampir kemana-mana, insya Allah langsung ke bandara. Kemudian setelah itu pembagian paspor dan pengenalan atau apa namanya pembekalan dari travel. Setelah itu kita masuk ke bandara, ruang tunggu, dan insya Allah tanggal 22 jam 4.40 insya Allah kita akan terbang menuju Jeddah dengan menggunakan Saudi Airlines. Insya Allah nyampe di Jeddah 10.40, pengurusan imigrasi dan bagasi insya Allah diharapkan jam 12 sudah selesai, kemudian menuju ke masjid di Jeddah untuk melaksanakan sholat Jumat bagi bapak-bapak. Karena kita mau langsung ke Mekah sudah tidak mungkin, di mana di Mekah kalau sudah jam 11 tidak bisa lewat sehingga masuk hotel tidak bisa. Kemudian rute perjalanan kita setelah dari Jeddah kita menuju ke Madinah dulu selama 3 hari sampai dengan tanggal 24 ya, 25 sampai 25 ya. Sampai tanggal 25 hari Selasa itu hari ke-6 itu kita menuju ke Mekah untuk mengambil mikot di Masjid Bir Ali sampai Mekah insya Allah setelah Isya. Karena perjalanan kurang lebih 5-6 jam, namun karena kalau waktu maghrib sama Isya kendaraan tidak bisa masuk ke hotel, jadi diperkirakan habis Isya baru masuk ke hotel. Kita kebetulan dapat hotelnya di Hilton sebelah KFC. Kalau Bapak Ibu yang sudah pernah ke sana, itu di sekitar Jarut Tauhid.
Memang rencananya dulu kita di Asofa di WC3 karena kemarin sudah full, jadi ini kita geser sedikit tapi masih di ring 1, jadi turun sudah masih di pelataran. Biar merasakan juga mungkin yang sudah pernah ke sana di Asofa biar ada variasi. Ya. Nah, mungkin kemarin ada yang di Rayana dan sebagainya, nah ini lebih lagi. Kemudian selama perjalanan itu kami mengharapkan Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti aturan-aturan yang dilaksanakan oleh travel, sehingga Bapak Ibu nanti tidak ada kendala dalam perjalanan. Yang paling utama adalah kita saling tolong menolong, bahwa kita ke sana niatnya adalah ibadah, jadi biar ada yang sudah pernah ke sana maupun yang belum, yang sepuh maupun yang masih muda, tetap kita usahakan bisa saling tolong menolong. Karena kebersamaan ini yang akan menjadikan umroh kita menjadi lebih mabrur. Bapak Ibu yang berbahagia, pada pagi hari ini untuk manasik nanti akan diisi oleh Ustaz Agus Fahrudin. Kebetulan ini belum hadir beliaunya. Nanti juga ada manasik praktek sekaligus untuk hari ini. Yang perlu kami sampaikan bahwa untuk persyaratan umroh ini, bagi yang belum nanti mengumpulkan foto atau vaksin meningitis nanti bisa dikumpulkan kalau yang sudah dibawa. Kalau yang belum dibawa nanti bisa disampaikan dari hari, karena secara mungkin harus kami kirim ke Jakarta untuk pembikinan visa dan lain-lain. Ada 2 jemaah yang masih paspornya masih terkendala. Yang pertama Pak Mustianto, ini kemarin sudah saya kirim ke Jakarta, namun harus tambah nama, jadi nanti kita antar ke imigrasi untuk penambahan, karena baru 1 kata. Kemarin setelah dibawa ke Jakarta, tidak boleh, harus minimal 2 kata. Kemudian Bu Mas Raya tinggal nyetak, cuma masih ada kendala di kakak, kemarin sudah kita usahakan, mudah-mudahan minggu besok sudah semuanya. Insya Allah tidak ada kendala. Kemudian untuk perlengkapan barangkali nanti kemarin ada yang belum lengkap kayak bantal dan tas sandal, karena kemarin baru nyampe dikirim dari sana, nanti bisa sudah kami siapkan setelah selesai ini bisa kita bawa. Bapak Ibu yang berbahagia, agar waktu ini bisa efektif, kami atas nama penyelenggara sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruhnya atas kepercayaan kepada kami untuk mengantarkan Bapak Ibu menuju Baitullah. Semoga kita semua diberi kesehatan, kemudahan rezekinya dan semua urusannya, sehingga ibadah kita menjadikan ibadah yang mabrur. Yang kedua, kami mohon maaf barangkali dalam penyelenggaraan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, baik tempat, ramai maupun yang lainnya, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam Teguh LC, kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih kepada Kiai atau Pak Haji Aziz yang sudah memberikan waktu untuk saya untuk mewakili dari PT Bahana Makkah Madinatur. Kebetulan komisaris utama untuk Bahana Makkah Madinatur, Bahana Jalal Haq, nggak bisa hadir ke Tegal karena beliau sedang di Palembang. Beliau menyampaikan salam buat seluruh jamaah, dan insya Allah nanti akan ketemu di sana. Insya Allah bagi Bahana yang akan langsung memimpin, ya. Jadi insya Allah kita berangkat tanggal 22 Desember. Sebelumnya
dari Cilacap plus Jakarta sama Musirawas ya Sumatera itu insya Allah berangkat tanggal 11 Desember. Jadi beliau ikut mengawal dari Cilacap dulu tanggal 11 Desember terus lanjut ke tanggal 22. Jadi tanggal 11 Desember itu pemberangkatan Cilacap, Jakarta, Bekasi dan Musirawas. 11 Desember insya Allah dari Cilacap, Musirawas dan Bekasi serta Jakarta insya Allah akan diberangkatkan tanggal 10 ya. Kalau yang dari Cilacap tanggal 11-nya harus sudah mulai terbang. Nah selanjutnya nanti akan lanjut untuk tanggal 22. Beliau langsung yang memimpin ya, biasanya kan ada mutawif ya. Ini langsung mutawifnya beliau Kiai Bahana Al-Hafidh ya, beliau hafiz Quran dan Masya Allah luar biasa, ribuan hadis juga beliau sudah hafal dan sabar orangnya, yang jelas sabar banget Masya Allah ya. Terus banyak ilmu-ilmu yang kita pelajari dan kita dapati dari beliau karena memang beliau sosok panutan buat kita bersama. Diupayakan, diusahakan untuk mengikuti segala aturan-aturan sami'na wa ata'na, mengikuti pimpinan. Jadi selama di sana diupayakan jangan, walaupun sudah pernah atau mungkin belum pernah atau apa, diupayakan harus kompak ya. Karena ketika memang umroh itu ya, itu kita diujinya banyak, baik mulai dari pertama pembuatan paspor sampai pemberangkatan sampai nantinya di sana sampai pulang, itu luar biasa. Harus sabar, harus istiqomah, harus ikhlas dan sebagainya ya. Mungkin yang udah umroh pernah merasakan ya, ada mbah-mbah ketinggalan, oh yang balik lagi dan sebagainya ya. Dan yang muda kepenginnya jalan cepat, yang tua nggak bisa jalan cepat, harus sabar, harus kompak. Itu juga harus kita benar-benar bareng-bareng ya. Karena ketika kita tawaf, sa'i dan sebagainya, kalau kita mengandalkan egois masing-masing ya, kasihan yang tua bisa tertinggal dan bisa juga terpisah dari rombongan. Dan ketika pisah dari rombongan repot karena jutaan orang. Desember itu puncaknya, tanggal 22 itu puncaknya umroh ya. Jadi mendekati tahun baru, Natal dan tahun baru, hampir semuanya liburan. Jadi seluruh dunia itu liburan. Jadi kalau punya kita tanggal 11 masih mungkin agak mendung. Tanggal 22 itu puncaknya. Jadi mulai liburan anak sekolah, yang pada kerja dan sebagainya. Jadi itu puncaknya. Di situ juga diharapkan jangan lupa bahwa perlengkapan yang benar-benar obat-obatan, terus baju hangat ya, karena musim dingin. Nanti tanggal 22 itu musim dingin ya. Tahun lalu bisa sampai 11 derajat, kebayang dinginnya ya, 11 derajat, dingin aja kalah ya. Jadi kalau bisa bawa baju hangat ya. Terus untuk obat-obatan yang diperlukan juga diupayakan itu harus melengkapi, karena di sana itu biaya obat-obatan itu sangat mahal sekali. Obat batuk yang paling di sini 8.000 9.000, yang di sana ya paling 120.000. Ya. Itu obat-obatannya. Kayak di sini mungkin Proma ya, obat emah gitu. Paling satu renteng itu 9.000 ya. Kalau di sana murah, 89.000 kalau di kurs rupiah. Jadi usahakan bawa sendiri. Apa nih? Oh, saya sering sakit kepala bodrek, misalkan bawa sendiri dari sini. Ya, yang rokok juga, Pak, khusus Bapak ya. Yang rokok itu kalau di sini sebungkus paling 20 sampai 30.000, di sana itu 120.000 satu bungkus. Jadi kalau bisa bawa dari sini.
Tapi jangan banyak-banyak. Kalau lebih dari 1 slop, 10 bungkus itu biasanya diminta di imigrasi. Jadi dipisah-pisah lah. Ya, diakalin lah Pak Haji Aziz, nanti lebih paham. Ya, yang bagi keropok ya. Itu di sana biasanya ada aja nyari-nyari tempat untuk merokok. Nah itu sekedar gambaran untuk Desember itu kreditnya luar biasa, itu hampir kayak Ramadan kredit luar biasa, penuh luar biasa. Tapi ini lebih luar biasa lagi kalau Desember itu seluruhnya liburan, seluruh dunia liburan, Natalan dan sebagainya itu liburan mereka biasanya ke Mekah. Ya. Jadi diupayakan benar-benar sehat, benar-benar terjaga, obat-obatan siap dan sebagainya. Jangan sampai ada yang ketinggalan atau apapun. Surat-surat yang penting itu juga dibawa. Ya, itu seperti itu. Mohon maaf ini malah panjang lebar ke sana kemari. Mungkin itu aja yang disampaikan. Sekali lagi Kiai Bahana Jalhaq menyampaikan mohon maaf karena tidak bisa hadir dan diwakili saya, dan insya Allah beliau akan mengawal sendiri insya Allah tanggal 22 itu ya, melanjutkan dari yang tanggal 11. Ini itu aja dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Agus Fahrudin SAG yang baru saja hadir, pada beliau waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala aidan wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa qala ta'ala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-ayah. Yang kami hormati para calon jamaah umroh yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada mutawif mungkin di sini yang belum kenal kebetulan namanya, para alim ulama, para asatid, al-hajj wal hajjah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Haji Nur Aziz selaku koordinator PT Bahana Makkah Madinah Tour Kota Tegal. Beliau sudah malang melintang di dunia perumrohan. Hampir dalam 1 tahun itu berapa kali ya Pak Haji? Itu insya Allah. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian di tahun ini bisa melaksanakan ibadah umroh dengan lancar, kemudian juga bisa memenuhi semua syarat rukun umroh dengan baik, berangkat sehat walafiat, selamat, lancar, dan sampai tujuan nanti insya Allah juga dalam kondisi selamat, bisa melaksanakan semuanya seperti tadi sudah disampaikan.
mengikuti apa yang nanti akan dibimbing langsung oleh mutawifnya, sehingga pulang juga dalam kondisi sehat walafiat dan umrohnya makbulah, insyaallah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mabrurah. Bapak Ibu yang berbahagia, kita tahu bahwa ibadah umroh itu bisa dilaksanakan kapan saja. Dan kebetulan sekarang ibadah umroh itu sudah begitu booming ya. Hampir setiap saat itu Makkatul Mukarramah dipenuhi oleh tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu yang saat ini akan menjalankan ibadah umroh termasuk bagian dari tamu Allah dan orang-orang pilihan, karena tidak semua itu bisa mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah umroh. Haji dan umroh itu termasuk manis tato'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang memang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanannya. Dan manis tato'a ilaihi sabila itu tidak semua itu bisa mendapatkan, maka termasuk bagian dari karunia Allah yang luar biasa. Bapak Ibu mendapatkan tempat yang terbaik dan menjadi orang-orang pilihan pada tahun ini. Allahumma amin. Maka kesempatan yang baik tentunya tidak akan disia-siakan begitu saja. Yang terpenting Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunaikan ibadah umroh tidak seribet ibadah haji. Kalau ibadah haji pertama waktunya saja hanya ada di bulan Zulhijjah. Tapi kalau ibadah umroh seperti tadi disampaikan bisa dilaksanakan kapan saja. Dan mungkin puncaknya di bulan Desember ini. Dan yang keempat itu adalah tahallul atau mencukur. Tentunya nanti akan diarahkan sesuai dengan apa yang sudah ada pada schedule ya, di mana nanti mulai ya niat ihram, kemudian berapa hari di Madinah, dan di Madinah itu nanti tentu Bapak Ibu akan menikmati ya ibadah di Masjid Nabawi, di Masjid Kuba, termasuk juga di Raudhah. Itu jangan sampai disia-siakan. Pokoknya niatnya itu yang pertama menunaikan umroh itu lillahi, karena Allah. Makanya ada niat ihram. Niat ihram berarti sudah siap. Ahrama yuhrimu ihram. Artinya apa? Segala sesuatu yang tadinya boleh, begitu sudah siap mau melaksanakan ibadah umroh, termasuk juga haji, maka itu dilarang. Mungkin sebelumnya ibu-ibu boleh atau bapak-bapak mencukur kuku, yang toki kuku atau kumis atau mungkin rambut atau yang lain lah. Tapi begitu sudah niat ihram, maka semua itu tidak diperkenankan. Dan kalau lupa harus membayar dam. Dan nanti akan dibimbing langsung oleh mutawifnya, insya Allah yang sudah berpengalaman.
Nah, Bapak Ibu tentu kalau bisa selalu dalam kondisi bersih atau suci. Dawamul wudu, selalu memiliki wudu. Ya. Itu yang terpenting. Karena ibadah yang terpenting itu adalah bagaimana kalau kita tetap dalam kondisi suci, dalam kondisi bersih. Ya. Maka yang pertama nanti yang akan dilaksanakan itu adalah niat ihram. Tentunya Bapak Ibu sudah bisa ya niat ihram ya. Iya. Sudah berapa kali? Sudah berapa kali pilih ihram? Oh baru sekali. Jadi yang pertama itu adalah niat ihram. Nanti mungkin akan disempurnakan lagi oleh Pak Kiai ya. Bagaimana proses-prosesnya, lebih-lebih untuk yang akan mendampingi ya, menuju ke Madinah dan juga ke Makkatul Mukarramah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, tentu nanti ketika ada di Madinah maksimalkan betul ibadahnya. Tidak ada satu tempat pun di sana yang tidak mustajab. Semua tempat yang ada di Madinah itu mustajab. Ya. Termasuk di Raudhah. Termasuk di Raudhah. Walaupun mungkin nanti karena bulan Desember tentunya banyak ya, maka diberi waktu yang terbatas, tidak bisa berlama-lama mungkin demikian. Karena yang ada di Raudhah mesti berebut ya, banyak sekali berjubel nanti di sana. Silakan bisa berdoa ya sesuai dengan harapan, terutama mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin ya belum sempat menunaikan ibadah haji atau mungkin ibadah umroh. Bisa di Masjid Nabawi, bisa di Masjid Quba, bisa juga di Raudhah. Tiga tempat itu adalah tempat yang istimewa, dan perbanyaklah berdoa sambil meneteskan air mata. Barangkali nanti kesasar. Barangkali kesasar. Kalau mungkin yang tidak hafal, mungkin sudah ada di ini ya, sudah disiapkan teksnya, dibaca nggak apa-apa. Ya, tidak ada masalah. Kemudian kalau sudah selesai baru dilanjutkan dengan tahallul. Kalau bapak-bapak lebih baik diutamakan itu di plontos, iya, atau di otak. Nah itu lebih baik ya. Tapi kalau misalnya kayaknya tuh eman-eman kok gagai hilang ya, misalnya kan ya ambil 3 helai rambut kan, tapi disunahkannya untuk yang laki-laki itu diplontos. Kalau perempuan lah baru nggak boleh diplontos ya kan, nggak boleh ya, cukup beberapa helai saja. Kalau sudah ya alhamdulillah selesai, karena simple yang namanya ibadah umroh itu. Nah nanti kalau ibu-ibu bapak-bapak kemudian pengen umroh lagi boleh sendirian, misalnya sudah berani ya, tempatnya juga sudah tahu ya kan, daripada di hotel dan seterusnya, mau mungkin mengumrohkan untuk siapa yang ya orang tuanya yang sudah meninggal dunia atau apa ya, itu boleh silahkan kalau sekiranya kuat ya. Tapi hati-hati, terutama ibu-ibu ya kan, barangkali nyasar nanti hilang repot ya.
maka jangan lepas dari kelompoknya. Prinsipnya umroh itu insya Allah dari sisi pelaksanaan tidaklah berat dan ringan, mudah sekali ya. Makanya yang penting apa Bapak Ibu? Yang penting niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itu aja, niat karena Allah. Yang kedua, jangan dibanyakan belanjanya ya, nanti mikirnya malah belanja kesana jauh-jauh, mestinya untuk ibadah malah lebih banyak untuk apa? Shopping. Yang fokus, artinya fokus, jangan pas jenengan di sana malah diskusinya king oli-oli nggak tetangga apa, nggak sedulur lah. Wong tetangganya yang di kampung saja nggak mikirin jenengannya yang di sana malah ribet mikiri oleh-oleh, ya kan, nggak mikiri Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan diribetkan dengan urusan belanja. Boleh, tapi jangan sampai merusak ibadah kita di sana, karena yang terpenting itu ibadahnya. Oleh-oleh bisa beli di Tegal, bisa dapat air zam-zam mau berapa ya liter juga banyak, jangan sajadah banyak, wis oke lawah-lawih lah kalau urusan apa oleh-oleh di sini, nggak usah terlalu dipikirkan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesabaran itu penting. Wala rafasa wala fusuko wala jidala fil hajj, termasuk fil umroh. Jangan nanti di sana itu keluar kata-kata yang kurang berkenan. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan nista, fusuk ya. Jangan jidal, ribut gara-gara mungkin terlambat cateringnya langsung nyewot ya, gara-gara mungkin terlambat apanya saja ngomongnya kayak dari sini Semarang ya, ngomong padahal lagi umroh tapi ngomong aja, ngomel aja. Nah makanya diingatkan oleh Allah, wala rafasa wala fusuko wala jidal, jangan sampai rafas, fusuk dan jidal. Itu diperhatikan betul, karena ketidaksempurnaan orang dalam beribadah itu gara-gara 3 perkara itu. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nah sebelum berangkat tentunya harus sudah paling tidak membersihkan jiwa kita ya, karena bagaimanapun kita ini akan berziarah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, barangkali punya kesalahan, hal-hal yang kira-kira nggak berkenan dengan saudara, teman dan seterusnya. Nah silakan, masih ada waktu bisa untuk bersilaturahim, minta apa namanya ya, maaf, minta didoakan dan seterusnya. Itu menjadi penunjang Bapak Ibu ya. Tidak ada yang namanya orang umroh kemudian pulangnya dapat tambahan ya, hak dan itu enggak ada. Haji saja itu kan karena hak ya, karena keinginan orang yang ada di sekitar kita ya kan, makanya ditambah hak. Padahal kalau nggak ditambah hak ya nggak masalah ya Pak ya. Iya, tentunya Bapak Ibu yang luar biasa. Mungkin kalau dilogikakan orang naik haji dan umroh membutuhkan finansial yang tidak sedikit, tetapi janji Allah akan diganti dengan yang lebih baik. Allahumma. Maka tidak ada orang yang menunaikan ibadah haji dan umroh kemudian pulang sengsara, itu enggak ada, kecuali yang utangnya pating trek-trek.
Tapi kalau nggak ada ya insya Allah malah akan ditambah berlipat ganda itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping al umroh ilal umroh kafarah lima bainahuma. Siapa yang umroh dari satu umroh ke umroh berikutnya maka akan digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya bagi yang sudah menunaikan ibadah haji juga selalu melekat haji mabrurnya dan akan dibalas dengan surga. Wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Tidak ada balasan yang terbaik bagi haji mabrur kecuali adalah surga. Maka insya Allah yang menunaikan ibadah haji, menunaikan umroh dengan niat yang baik, niat yang bersih karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti husnul khotimah dan akan ditempatkan di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Saya kira itu Pak Haji Aziz, nanti bisa ditambahkan lebih rincinya oleh mutawif yang nanti akan mengawal Bapak Ibu sampai ke Madinah dan ke Mekah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bicara Bapak Ibu yang berbahagia sambil dinikmati apa yang ada di hadapannya. Berikut nanti kita akan sedikit memberikan bimbingan untuk praktek umroh, di mana kita sudah lihat sebelah kiri kita ada miniatur Ka'bah, kemudian makom Ibrahim dan itu yang lengkungan mewakili Hijr Ismail. Namun sebelumnya bapak-bapak yang sudah membawa pakaian ihram agar nanti pada saat pelaksanaan umroh cara pakai ihramnya itu tidak salah atau tidak melorot ya, karena nanti bapak-bapak terutama itu kan hanya dua helai kain ya yang tidak ditutupi oleh celana dalam, oleh kaos dalam dan lain-lain, sehingga jangan sampai nanti pada saat melaksanakan ibadah umroh lepas atau burungnya terbang ya. Kemudian bahwa bagi ibu-ibu pakaiannya seperti biasa, sama seperti ibu-ibu sedang sholat saja. Yang penting apa namanya, telapak tangan tertutup, kemudian pakai kaos kaki dan yang kelihatan hanya mukanya saja ibu-ibu. Mungkin kemarin dari sabar, karena kita sudah niat umroh, kita harus menjaga kesabaran. Kemudian yang kedua, ikhlas. Apapun yang Allah berikan kepada kita, mulai dari kita daftar umroh sampai kembali, itu harus kita terima. Apapun itu semuanya dari Allah. Jadi kalau terjadi sesuatu dan bagaimanapun tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz, ya kita harus ikhlas bahwa itu semuanya dikembalikan kepada Allah. Jangan banyak berundul dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, menerima dalam arti kita melaksanakan ini sudah mengeluarkan biaya banyak dan sebagainya, kemudian jangan sampai pulang kok berundel, umroh kok nggak enak ya. Ini jangan sampai terjadi seperti itu. Kenapa ada muthaif dan sebagainya? Tujuannya agar bapak ibu itu selama menjalankan ibadah umroh ada yang bimbing. Kalau ada yang tidak jelas atau tidak tahu, tanya. Sebagai contoh, kita dalam menjalankan ibadah umroh tentunya tadi urutannya sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz. Namun sebelum kita ke praktek, biar kita lebih lafaz kita melafazkan talbiyah lebih hafal. Mari kita bersama-sama bertalbiyah dulu deh. Nah, mungkin Bapak Ibu kan sudah menerima buku, kita bersama-sama bertalbiyah. Kita awali. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik,
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Alhamdulillah udah hafal semua Jih. Nanti kalau ada yang belum hafal tinggal mengikuti mutawif atau baca di buku manasik pada saat kita melaksanakan tawaf atau sebelum, dalam arti setelah kita niat di Tirali sampai menuju ke Masjidil Haram, itu kita baca, daripada tidur atau apa nanti kita bisa baca itu. Yang kedua, sebelum kita melaksanakan tawaf atau sa'i, tentunya kita sudah berniat di Madinah pada saat kita mau berangkat ke Mekah. Bapak Ibu nanti mandi wajib dulu di hotel, ya. Niatnya niat untuk berikhram. Jadi pada saat belum kita niat nanti di Tirali, Bapak Ibu boleh menggunakan wangi-wangian masih boleh. Tapi nanti setelah sudah niat di Masjid Tirali, Bapak Ibu tidak boleh menggunakan wangi-wangian, misalnya parfum, kemudian tisu basah dan sebagainya, itu tidak boleh. Jadi sudah harus menjaga larangan-larangan, termasuk untuk bapak-bapak nanti sebelum niat pakaian dalam itu harus dilepas semua ya, mulai dari celana dalam, kaos dalam, kemudian peci, jaket, itu tidak boleh sampai dengan umroh itu selesai. Kemudian setelah kita sampai di Masjid Tirali, kita sholat sunnah dulu 2 rakaat tahiyatul masjid, kemudian sholat ikhram. Setelah selesai sholat, nanti akan dibimbing oleh mutawif pada saat naik bis. Di dalam bis nanti niat bersama-sama. Niatnya sudah tahu di Pak Bu? Itu di buku sudah ada. Itu itu boleh, mau yang panjang juga boleh, monggo. Makanya diberikan buku manasik tujuannya agar bapak ibu itu membaca, jangan ditaruh di bantal saja ya. Kemudian setelah itu kita menggunakan kain ihram. Bagi bapak-bapak silakan yang mau mencoba maju sebelum kita nanti ke lapangan untuk praktek. Ayo monggo, yang belum paham silakan maju ke depan untuk bagaimana cara menggunakan kain ihram yang aman dan nyaman. Hari kerja ke mana? Ya saya Pak Haji, niki bisa dicuci dengan molto gitu, nopo? Tidak apa-apa pakai molto itu. Yang penting kalau udah niat jangan dikasih wangi-wangian. Kalau sebelum itu ya terima kasih. Wangi kemudian masih apa? Oh mana ya? Ini sebagai contoh ya. Nah, ini kalau misalnya ini kalau ini pemakaian yang salah ya. Supaya pakai sarung. Ini kalau contoh pakai yang tidak benar pakai sarung ya. Coba dilipat. Ya kayak sarung. Nah, ini yang salah ya. Saya pakai sarung. Jangan jongkok Mas. Nah ini kan burungnya kelihatan ya, tapi kan kita udah pakai jeruan ya, jadi ini nanti kelihatan kalau seperti ini kalau pakai sarung. Ini yang ya. Nah, sekarang pakai yang benar. Yang benar. Ini ada beberapa cara. Ada beberapa cara ya. Jadi ini salah satu caranya ya. Jadi ini yang ini kita dipegang ini, kemudian ini dilipat.
kamu disarain. Ya. Jadi nongkrong sekarang nongkrong, burungnya kelihatan enggak? Nah itu kan aman, aman itu enggak pakai sabuk pun enggak masalah. Jadi paling semuti. Kemudian ini di atas tukak ya, ya cukup. Saya kira ini ya seperti ini. Siap, oh siap. Ya. Ini pas yang kiri tempelkan ke badan, kemudian ini ditekuk, ya. Nah tekuk lagi. Nah sekarang tinggal dilipat. Ini nggak pakai sabuk nggak apa-apa, aman insya Allah aman. Ya. Ya. Ini lebih pendek ya yang ini. Nah, ini nanti masukkan ke sini. Kemudian kalau posisi untuk tawaf ini di bawah. Untuk tawaf di bawah, jadi lengan kanannya kelihatan. Kiri lebih pendek karena ini cuma dimasukkan ke Tawaf. lipatan. Kemudian ini dimasukkan. Ini nggak bisa keluar. Iya kiri, memang kiri enggak. Yang kanan tujuannya itu pada saat di acara saat istilah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang kiri boleh keluar mboten? Dalam Boleh keluar kabeh. bisa enggak? Bisa tetap bisa. Tetap bisa. Kemudian ini ada cara kedua, kayak sumo ya. Misalnya ini. Oh, ini tujuannya bisa keluar malah maksudnya. Iya. Misalnya kayak gini juga bisa, tapi nanti pada saat mau Panyun sewu niku umur. kemudian atasnya Pak. Kalau sa'i Atau pada saat sholat pun ini ditutup, jangan ini terbuka ya. Pada saat sholat ya, misalnya di Oke. Kalau disabuk, ada lagi yang masih bingung, masih bal. Kalau mau foto, iya. Pak Ji udah apa ya Pak Ji? Pak Jarto, gimana? Mau nyoba? Ayo sini Tom. Ayo. Tawaf. Tawaf ini ya? Mau tawaf. Nah, ini mau tawaf di sini kan? Satunya keluar. Coba tanya Pak Jis. Pak Jis, ini katanya tawaf seperti ini Oh, kalau salah. tawaf. Ini harus ke sini. Iya. Iya. Sekarang untuk sa'i. Saya gimana, Mas? Ya, di atas, ya. Sini tak. Iya. Oh, sama mau sholat sama ya ini ya berarti ya. Oke. Enak, jadi nggak bakalan lepas. Masih ada yang bingung? Sholat. Kalau mau sholat gimana? Kalau mau sholat gimana proses pakaiannya? Ini Yo, silakan dicoba. Pada saat sholat, Iya. apabila panjenengan kepengen pipis, itu nyaman. Untuk kalau ke masjid sih sebaiknya sudah jepit aja nggak apa-apa. Kan ada untuk apa namanya show. Jadinya cukup sudah jepit nggak apa-apa dimasukin. Oke, sip. Kemudian yang perlu diperhatikan apabila jenengan tawaf dalam 7 putaran itu panjenengan misalnya di putaran kedua batal, kentut atau dan lain sebagainya yang mengakibatkan wudhunya itu harus diulang. Panjenengan bisa menyampaikan ke petugas, ke mutawif, Pak, saya batal Pak, tolong diantar ke untuk wudhu, tempat wudhu. Sebaiknya jangan pakai tayamum karena di situ masih ada air. Jadi di bawah tangga yang kita turun itu banyak air zam-zam untuk wudhu di situ. Atau kalau enggak di pinggir itu banyak zam-zam. Yang pakai galon-galon itu bisa dipakai untuk wudhu. Tinggal pakai apa namanya gelas atau keran itu, kerannya dipencet nanti bisa. Jadi diusahakan jangan tayamum karena masih ada air. Setelah panjenengan tadi misalnya batal di putaran kedua,
itu jenengan tidak mengulang dari nol lagi untuk tawafnya, tapi melanjutkan aja dari misalnya 2 berarti lanjutkan 3, 4, 5, 6, 7. Jenengan nggak usah khawatir nanti tertinggal rombongan baru 5 bilangnya sudah 7 ya, karena takut ketinggalan rombongan. Jangan nanti malah tawafnya nggak sah, umrohnya nggak sah. Oke, tenang aja, nanti dari beberapa mutawif nanti akan bantu. Misalnya ada yang biasanya kan ini ada yang sepuh-sepuh, ada yang muda-muda, ada yang gayanya pengen reggae, cepet banter, ada yang sepuh-sepuh kan jalannya sedapatnya. Insya Allah kita padu semuanya. Nah, jadi makanya tadi fungsinya tolong menolong itu kita bersama-sama. Siapa tahu jenengan pas mabrurnya umroh supaya bisa diberikan kesehatan melaksanakan ibadah umroh. Yang ketiga minta agar keluarganya bisa ke tanah suci semuanya. Selanjutnya minta lain-lain monggo terserah jenengan. Yang belum punya jodoh minta jodoh silahkan, yang mau kawin lagi silahkan, mau kawin lagi ya, kita nggak nyarankan, cuma silahkan aja sesuai permintaan masing-masing ya. Insya Allah Allah akan mengabulkan. Kemudian setelah selesai kita menuju belakang itu ada tempat air zam-zam. Nah, air zam-zam monggo panjenengan nanti ambil satu gelas atau 2 gelas, nanti minumnya menghadap ke Ka'bah. Ya, kalau di sunahnya boleh berdiri, boleh duduk ya Pak. Untuk minum air zam-zam itu boleh. Jadi dengan doa yang sudah ada di situ. Kalau nggak bisa baca doanya Bismillahirrahmanirrahim ya. Allah Maha tahu ya. Setelah minum selesai baru kita menuju ke tempat sa'i. Ada tulisan nanti di sana Al-Masa. Kalau panjenengan mau sa'i di lantai 1 boleh, lantai 2 boleh. Kalau mau pakai skuter lantai paling atas. Tapi ya kalau mau yang misalnya saya nggak kuat mau pakai skuter, kemarin kebetulan ada ya waktu bulan September Pak ya, kita kebetulan beberapa orang pakai skuter. Nah, kalau ya misalnya ibu tawaf atau sa'i mau menggunakan kursi roda, misalnya dari hotel mau menggunakan kursi roda, sudah menyampaikan dulu ke mutawif sehingga tidak dadaan, karena itu harus disiapkan. Tapi nanti dipakai kursi roda nanti jalurnya beda. Kalau yang biasa masuk di pelataran Ka'bah, kalau yang kursi roda biasanya di masjid. Itu jaraknya lebih jauh. Kalau misalnya di jalan kita kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam untuk tawafnya saja. Tapi kalau di pelataran Ka'bah hanya 15 menit sampai 20 menit. Jadi kalau saya sarankan Bapak Ibu lebih baik tawafnya itu di pelataran Ka'bah. Baru nanti sa'inya kalau memang tidak kuat menggunakan kursi roda atau mau pakai skuter di atas. Kalau skuter bayarnya kurang lebih 450.000, sekitar 98 real. Ya kurang lebih 450 sampai 500 ribu lah. Kursi roda itu menggunakan untuk sa'i sekitar 75 sampai 100 real. Sama, kecuali kalau sama tawaf ya. Kalau sama tawaf itu lebih dari itu 300 realan. 200 sampai 300. Sampai kalau cuma sa'i sekitar 100 real sampai 120. Jadi disiapkan aja uangnya kalau memang mau pakai itu. Syukur-syukur sih sehat semua ya. Nah, setelah tempat sa'i tadi sudah dijelaskan sama Pak Ustaz. Sebaiknya punya wudhu, tapi kalau wudhunya batal tidak apa-apa. Di sepanjang itu ada tempat zam-zam. Kalau jenengan lagi sa'i capek, ya monggo minum dulu nggak apa-apa. Kemudian pada saat tempat sa'i ada lampu 2, itu anggap aja lampu untuk memulai dan mengakhiri romal. Jadi pertama kita di sofa menghadap ke Ka'bah dulu, berdoa, kemudian baru mulai kata subhanallah alhamdulillah walhamdulillah, sampai kepada lampu yang pertama itu kurang lebih jaraknya 50 meter. Untuk tempat sa'i panjangnya kurang lebih 400 sampai 450 meter, jadi totalnya itu sekitar hampir 3 kilo untuk 7 kali ya, 2,8 sampai 3 kilo. Satu baris itu dari jalan kurang lebih 400 sampai 450 meter. Tapi karena kita sambil berdoa, insya Allah tidak terasa ya. Pada saat panjenengan nyampe di lampu pertama, terutama bapak-bapak itu harus laksana romal ya, lari-lari kecil ya, sambil apa namanya membaca waktu ya. Selanjutnya sampai ke lampu kedua, kemudian apa namanya subhanallah alhamdulillah walhamdulillah. Yang bisanya cuma Allah ya silakan Allah. Jadi sebisa mungkin kita menghafal yang ada di buku manasik, tapi kalau memang tidak bisa ya ikut mutawif, nanti akan kita ngikuti.
Mau amin-amin itu juga boleh apa ya? Sambil misalnya mutoibnya baca terus amin-aminnya juga nggak apa-apa. Allah juga nggak apa-apa. Kemudian kita setelah lampu kedua jalan, kita menuju ke Bukit Marwah. Karena saya di Bukit Marwah nanti kita menghadap ke Ka'bah, doa diimami oleh mutoib. Setelah itu jalan lagi sampai ke Bukit Sofa dan berakhir 7 kali di Bukit Marwah. Nanti setelah itu kita tahalul ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz. Dan setelah itu tertib, maka selesailah umroh kita. Yang pertama itu umroh wajib ya, pertama ya, karena panjenengan baru datang ke sana jadi umroh wajib. Nanti untuk umroh kedua pada hari ketiga nanti panjenengan akan diajak ke ziarah, mulai dari Arafah dan sebagainya dan berakhir ke Masjid Jironah untuk mengambil mikot kedua. Bapak-bapak nanti bawa pakaian ikram lagi. Nanti niatnya di Masjid Jironah. Wudhunya di sana nggak apa-apa. Nanti pada saat dari Jironah ke Mekah berarti posisi panjenengan sudah dalam keadaan ikram. Larangan-larangan itu harus dijaga. Kemudian untuk selanjutnya kalau panjenengan tadi sudah disampaikan mau ngambil mikot lagi untuk umroh ketiga dan keempat, panjenengan silakan ke Masjid Tan'in kurang lebih 7 kilo, naik taksi atau naik bis sholawat itu bisa. Nanti niat di situ. Sebelum praktek barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Mungkin masalah tadi tawaf dan sa'i ada yang barangkali ada yang belum jelas. Oke. Tadi kalau di tengah jalan itu lambatan itu. Tawaf ya. Tawaf. Tawaf itu nanti kan keluar dari barisan. Oke. Nanti bagaimana? Nyelip atau bagaimana? Nah itu nanti ada yang bantu untuk tempat wudhu. Secara otomatis kan panjenengan kan ketinggalan rombongan nih. Nggak mungkin kan pada saat wudhu jenengan mungkin yang lain sudah 1 putaran, jenengan masih setengah putaran. Jalan sesuai apa adanya aja. Ngikut nggak usah hukum, nggak usah bingung. Waduh nanti gimana ya. Tapi biasa aja. Nanti kan pada saat di belakang makam Ibrahim sholat sunnah itu nanti ketemu di situ. Rombongan ketemu situ. Jadi nggak usah tadi yang saya sampaikan baru 5 ngaku 7 hanya karena tadi ya iya si MC bikin nomor dulu sih ya, jadi nggak usah bingung, nggak usah ragu-ragu. Misalnya ketinggalan ya jalani apa adanya aja. Iya, nggak usah lari-lari, nggak usah apa, kita kan lagi ibadah, nggak usah gugup-gugup ya. Ada lagi? Mungkin ada yang belum jelas sebelum kita praktek. Kalau memang sudah cukup, nah yang terpenting ini jenengan jangan pegang Ka'bah, karena Ka'bah ini ada wewangian. Jadi selama jenengan tawaf diusahakan jangan pegang Ka'bah karena di sini wangi. Nanti tawafnya teradam ya. Jadi setelah kita berputar mulai dari Hajar Aswad ini dengan membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sampai sini, kemudian kita berdoa semintanya kita, silakan muter sampai kepada Hajar Aswad. Kalau aku hijau jangan ikut-ikutan istilah Allahu akbar padahal posisi masih di sana. Itu belum waktunya ya. Jadi jangan mau mulai tetap dari sini Hajar Aswad ya. Nah, kita coba ya. Silakan. Mohon maaf kalau udah seperti ini nanti pas lagi kita mau tawaf nah kayak gitu biar apa ibu-ibunya nggak kegeser. Kalau ibu-ibunya kegeser pisah udah itu sedunia masalahnya ya. Jadi dibayangkan ini diapalin kalau sama sa'i itu seperti ini ya. Ibu bapak ya, mohon maaf ya. Jadi untuk apa? Untuk keamanan ibu-ibu atau mbah-mbahnya atau ibu-ibu yang di tengah pelan, yang ini kencang-kencang ketinggalan nggak tahu. Ya, dengan adanya seperti ini nanti akan terkontrol. Bapak-bapaknya ngontrol kecepatan dan sebagainya ya. Ya, Kita coba ya. Diapalin. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah. Bismillah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah.
di depan Ka'bahnya baru bismillah Allahu Akbar. Tuh, sebelah sana bismillah Allahu Akbar. Ini pada saat di rukun Yamani kita wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Berapa kali ya? Yang di belakang jangan dulu. Yang di belakang. Pas sampai sini baru Bismillahirrahmanirrahim. Pas lihat ini, ya, lihat itu ya. Oke, iya. Iya. Nah, di sini ada yang kentut. Saya lihat di sini ada yang kentut. Ya, tetap yang pada saat kentut. Ke sana ke belakang ada tulisan masak, tempat sa'i. Anggap aja kita ini mau ke tempat sa'i ya, bapak-bapak monggo sini. Ini kita berawal dari sofa ini Pak. Monggo, Pak. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Nanti bareng-bareng ya, kita coba ya, kembali ya. Oh, geser lagi. Ya. Allahu akbar sambil baca doa yang lain. Kemudian begitu sampai di lampu pertama, bapak-bapak lari-lari kecil sambil baca Robbi fir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma lana wa innaka al-sami'ul alim. Sampai lampu kedua kita jalan lagi. Per yang besar, tapi bapak-bapak pakai ihram. Kalau merasa satu cukup ya monggo, kalau mau bawa lagi ya monggo. Kemudian yang kedua pakaian sholat, boleh sarung atau untuk perjalanan. Kita sampai Jeddah sampai Madinah cukup bawa satu setel aja barangkali untuk sholat Jumat. Nggak usah terlalu banyak, nanti repot. Jadi ada. Amin, amin. Keselamatan, Amin. kesehatan yang prima Amin. dari mulai Tegal, tanah air sampai ke Madinah, Mekah bisa melaksanakan umroh dengan baik. Amin. Dan mudah-mudahan pulang juga dalam kondisi sehat walafiat. Umrohnya makbul, mabrur. Al-Fatihah. اللهم صل على محمد وسلم وبارك وسلم اجمعين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا اللهم يسر له امورهم اللهم يسر له آمين. اللهم يسر له امورهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا Dan untuk acara manasik pada hari ini telah selesai. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi pada seluruh jemaah dan mudah-mudahan diberi kesehatan dan kemudahan rezeki. Nah, kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Monggo selanjutnya yang pertama. Nerobos Pak I.